Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok dengan kode 022. Di sini, kami akan menjelaskan video pembuatan sistem informasi kepegawaian berbasis website. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Puri dengan NIM 20044111209 sebagai ketua tim dan teman satu kelompok saya, Muhammad Farhan, dengan NIM 20044111228. Pada video kali ini, kami menggunakan aplikasi Visual Studio Code sebagai text editor, Exam sebagai penghubung database, browser untuk menampilkan. Selanjutnya, kita akan mendownload file CI4. Di sini, saya sudah mendownloadnya dan saya tempatkan di folder Exam dan htdocs. Selanjutnya, kita buka foldernya. Di sini, saya sudah membuka foldernya di aplikasi text editor dan saya namakan sistem informasi kepegawaian. Pertama-tama, pembuatan halaman beranda. Untuk halaman beranda, kita buka folder app dan cari view. Di sini, saya sudah membuat halaman beranda. Berikut adalah halaman tampilan beranda. Selanjutnya, pembuatan controller. Kita buka folder config, cari folder controller. Di sini untuk controllernya saya membuat dengan nama file out controller. Berikut adalah fungsi untuk menampilkan halaman beranda. Nama fungsinya yaitu berhasil. Selanjutnya kita buka file routes. Jika kita membuka pertama kali website akan menampilkan fungsi berhasil. Selanjutnya pembuatan halaman struktur. Berikut adalah codingan untuk tampilan halaman struktur. Selanjutnya, kita buatkan controllernya. Di sini nama fungsinya yaitu struktur, akan menampilkan file struktur. Selanjutnya, pembuatan routes. Jika membuka struktur akan menampilkan fungsi struktur di out controller. Selanjutnya pembuatan database untuk menampilkan halaman pegawai seksi 1, seksi 2 sampai seksi 5. Kita buka folder exam, file aplikasi exam yang kita aktifkan. Selanjutnya buka localhost. Di sini saya sudah membuatnya dengan nama database pegawai yang isinya ada tabel pegawai, seksi 1, seksi 2, seksi 3, seksi 4, dan seksi 5. Selanjutnya, pembuatan halaman pengurus. Di sini saya sudah membuatnya. Berikut adalah codingannya. Selanjutnya, pembuatan app controller untuk menampilkan halaman pengurus. Di sini, nama fungsinya adalah pengurus. Jika membuka halaman pengurus, akan membuka file pengurus. Selanjutnya, pembuatan routes-nya. Jika membuka pengurus di browser, akan menjalankan fungsi out controller pengurus. Selanjutnya, pembuatan halaman seksi 1. Berikut adalah halaman tampilan untuk seksi 1. Selanjutnya, pembuatan out controllernya. Seperti pada fungsi pengurus, akan menampilkan file untuk seksi 1. Selanjutnya, pembuatan routes-nya. Jika membuka seksi 1 akan menjalankan fungsi controller dan membuka file seksi 1. Selanjutnya, pembuatan halaman seksi 2. Berikut adalah codingan untuk menampilkan halaman seksi 2. Selanjutnya, pembuatan controllernya. Sama seperti di seksi 1. Akan menampilkan file seksi 1 dan pembuatan routes-nya. Sama seperti di seksi 1. Selanjutnya, pembuatan seksi 3. Berikut adalah halaman untuk menampilkan seksi 3. Dan sampai di seksi 5.
Begitu juga dengan out controllernya dan routes-nya. Selanjutnya, pembuatan halaman about. Berikut adalah codingan untuk menampilkan halaman about. Selanjutnya, pembuatan out controllernya. Di sini nama fungsinya about dan akan menampilkan file about. Selanjutnya, pembuatan routes-nya. Selanjutnya, membuat halaman kontak. Berikut adalah codingan untuk menampilkan halaman kontak. Selanjutnya, pembuatan out controller dan pembuatan routes-nya. Baik, selanjutnya kita akan buat halaman untuk admin. Di sini pada header tadi, pada menu data kita sudah membuat menu submenu untuk login. Submenu untuk login ini berfungsi login sebagai admin. Nah, sebelum membuat view login, kita membuat database-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat tabel user, di mana terdapat beberapa field yaitu ID, username, dan password. Setelah membuat user sebagai login, kita membuat view untuk login. Nah, ini adalah tampilan untuk halaman login. Setelah itu kita buatkan out controllernya. Kita buatkan out controller. Di sini kita buat public function index akan menampilkan halaman login. Kemudian public function login, di sini kita akan disuruh untuk memasukkan username dan password, di mana jika username dan password ini benar, maka akan beralih ke halaman admin. Setelah itu kita buatkan routes-nya. Ini adalah routes-nya, di mana ketika menjalankan perintah function login akan beralih ke halaman admin. Setelah itu kita buatkan modelsnya. Di sini modelsnya tabelnya itu adalah user, kemudian primary key ID, kemudian fieldnya itu username dan password. Kemudian kita membuat untuk halaman adminnya. Nah, ini adalah halaman admin, di mana ada beberapa menu, yaitu pegawai, seksi 1 hingga seksi 5, dan juga logout. Kemudian kita buatkan view untuk masing-masing menu yang ada pada admin ini. Di sini kita buatkan untuk seksi 1 ada survei, di mana survei ini adalah tampilan untuk survei, di mana ada beberapa tombol seperti tambah survei atau tambah data. Di sini ada edit dan juga delete. Begitu untuk semua seksi yang ada pada admin, seperti seksi pengendalian, pengadaan, penetapan, dan penataan, masing-masing dibuatkan halaman seperti ini untuk tambah, edit, dan delete. Setelah membuatkan semua view-nya, kita buatkan out controller-nya. Ini contohnya seperti ini. Kita buatkan out controller untuk survei, dimana ketika kita membuat public function index, dimana ketika menjalankan public function index ini akan memanggil data yang ada pada database, kemudian menampilkan view survei. Setelah membuat out controllernya, kita buatkan routes-nya. Survei di sini menjalankan fungsi index, maka akan menampilkan view dari survei. Begitupun untuk seksi-seksi yang lainnya. Setelah itu kita buatkan out control untuk menampilkan. Kita buatkan out controller untuk menampilkan tambah data. Di sini kita buatkan public function create, di mana akan menampilkan view dari tambah data.
kita buatkan controllernya, kita buatkan rotesnya. Ini rotesnya di mana menjalankan fungsi create, maka akan menampilkan view dari create atau tambah data yang telah dibuat tadi. Selanjutnya untuk out controller, tampilkan data. Ini adalah untuk menampilkan data. Kemudian untuk edit data, ini adalah public function untuk edit, dimana di sini akan menampilkan data. Kemudian kita akan menampilkan view editnya. Sini kita beralih ke halaman rotes. Di sini dimana ketika menjalankan fungsi edit, maka akan menampilkan view edit. Selanjutnya ke out controller, delete, untuk menghapus data. Ke rotesnya, ini ketika menjalankan public function delete, maka akan datanya akan terhapus. Begitupun untuk seksi-seksi yang lainnya. Baik, cukup sekian untuk proses pembuatan dari sistem informasi kepegawaian ATR BPN Luwu berbasis website. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.